Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Boleh sekali lagi sambil lambaikan tangan, Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kalau setiap kita boleh ada semuanya karena anugerah Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan, amin. Mari malam hari ini dengan penuh ucapan syukur saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala terlebih dahulu, kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sampai dengan malam hari ini kami boleh ada semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya apapun kondisi yang sedang kami hadapi, bahkan sekalipun kami belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kami tetap percaya, kami yakin tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kehidupan kami. Tuhan adalah Bapa yang setia yang menyertai hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji, menyembah Engkau. Kami rindu untuk kami boleh mengalami Engkau. Bebaskan kami di tempat ini untuk kami boleh mengalami kuasa Tuhan, karena kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Tuhan ambil alih, Tuhan kuasai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan kami siap menyembah Tuhan lebih lagi. Yang siap menyembah Tuhan dengan penuh iman percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Hari malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Terima kasih. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari datang hampiri Tuhan sama-sama katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Kita percaya Dia menyertai hidup kita. Kepada
kita bersama-sama ada di hari yang pertama bulan yang kedua di tahun 2024. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau sampaikan untuk setiap kita yang ada di tempat ini, bahwa percayalah Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang punya rancangan yang sempurna. Sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara masih dalam pergumulan, sekalipun mungkin Bapak Ibu Saudara masih dalam pengharapan kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, tetaplah percaya, berpegang teguh bahwa karya Tuhan adalah karya yang sempurna. Ketika kita mampu melihat bahwa karya Tuhan adalah karya yang sempurna, hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur. Hari malam hari ini di hadapan Tuhan kita mau akui bersama-sama, angkat dua tangan kita. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Terima kasih untuk penyertaan-Mu memasuki bulan yang kedua ini. Kami percaya Yesus termulia, kasih-Mu terindah, karya-Mu sempurna. Dengan penuh syukur naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, selamanya. Kami percaya kasih-Mu indah, penyertaan-Mu sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara angkat sembah-Mu kepadanya. Yesus Tuhan, panggil Dia. Yesus Tuhan, haleluya. Sebab karyanya indah bagi setiap kita. Mari malam hari ini dengan penuh syukur sembah Dia. Yesus, oh, haleluya Tuhan. Kami datang malam hari ini membawa segala rasa syukur kami Tuhan, menyembah Engkau, haleluya. Oh, mensyukuri setiap rencana-Mu, setiap rancangan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Hidaralabo-dalaba, haleluya, haleluya. Yesus namanya,
Sebab Dia Tuhan yang besar itu ada di tengah-tengah kita. Dia pegang kendali atas kehidupan kita. Dia menyertai setiap langkah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari terus sembah, Dia sembah, Dia sembah. Karena bakara labara 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 labara. Shana labara 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 labara. Kami percaya tidak ada waktu yang terbuang percuma malam hari ini Tuhan. Sebab kami datang di waktu yang tepat. Kinakaya ralaba syakana ralabo. Haleluya. Tuhan ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajar bagiku, Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Bersama-sama katakan, Tuhan ku berkuasa. Mari sambil perlahan-lahan kita bangkit berdiri dengan penuh iman percaya. Perkatakan, Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Ya Tuhan ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya ajak bagiku, Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Yuk bersama-sama kita deklarasikan, Tuhan ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Jemaat Elroy dengan penuh percaya untuk memberikan kemenangan besar. Sekali lagi katakan, Tuhan ku berkuasa, amin, melakukan perkara yang besar, amin. Ya ajak bagiku, Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Dengan percaya katakan, kemenangan besar di dalam hidupku. Haleluya. Boleh tepuk tangannya lebih baik lagi bagi Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang berkuasa, tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita merayakan kemenangan dari Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara boleh salam dulu ke kiri kanannya, katakan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah, amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Katakan sama-sama, sebab Dia Allah, Raja segala raja, amin. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Come on. Bersoraklah, puji sembah Dia, panggil Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku,
Yesus Raja. Amin. Yuk sama-sama katakan, Dia tak pernah gagal. Karena apa? Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya dengan percaya saudara. Sebab Dia Allah, segala raja. Katakan, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, yeah. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Saya rindu bersama-sama kita nyanyikan lebih keras lagi. Katakan saudaraku, come on. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Amin. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersorak, bersoraklah, sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja. Dia Raja di atas segala raja. Dan gunung batuku, oh, oh, oh. Bersoraklah, puji sembah Dia. Amin. Yesusku, lebih keras lagi. Yesusku, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Boleh tepuk tangan dengan penuh rasa bangga bagi Tuhan Yesus. Sorak haleluya. Mau dengar sekali lagi haleluya. Kasih tahu sekali lagi ke kiri kanannya, hai pemenang, Tuhan menyertaimu. Haleluya. Mari dengan penuh rasa syukur sekali lagi kita hampiri Dia dengan semangat saudaraku. Come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan percaya sebab Kau yang layak. Sama-sama katakan, Elroy bernyanyi. Kami mau. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita nari bagi Tuhan. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari dengan penuh rasa syukur sekali lagi naikkan pujian ini bersama-sama. Segala puji syukur. Tunjuk kiri kanan saudara, katakan, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu ya. Haleluya. Sekarang boleh ikuti saya menari bersama saudaraku, come on.
Yesus. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa banyak kita bersuka cita malam hari ini? Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi yang bersuka cita. Amin. Malam hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang pertama. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan persembahan. Petugas persembahan juga bisa mempersiapkan diri. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini kami masih menikmati setiap berkat yang Tuhan percayakan. Tuhan, sebentar kami rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, suci kuduskan setiap persembahan kami. Kami memberi dengan kerelaan hati, dengan kerendahan hati, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima setiap persembahan kami. Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Pelayan persembahan dapat melayani, selamat memberi. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sama-sama ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan percaya, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah Saya rindu pujian ini bukan hanya menjadi nyanyian yang biasa,
ini menjadi iman, percaya, pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Imanku berkata, sekali lagi katakan bersama-sama, jemaat Tuhan sendiri katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, untuk selamanya. Tuhan tak pernah. Sekali lagi pertegas bagian ini saudara, katakan, untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami mengucap syukur sampai dengan malam hari ini Tuhan. Hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang luar biasa. Kami selesai memuji membesarkan Engkau, dan sebentar kami akan dengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu, urapi dengan pengurapan yang baru, dengan bahasa yang mudah dimengerti Tuhan, agar setiap kami boleh menangkap firman Tuhan, bahkan kami boleh menghidupi firman itu. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman Tuhan, kami siap terima firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita ini di sini sejujurnya alatnya memang terbatas Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu tetap kita berusaha memberikan yang terbaik ya. Jadi ini bukan saya curhat, tapi memang alat kita ini alat-alat yang lama, sangat lama Bapak Ibu ya, seusia persekutuan doanya mungkin ya. Jadi ini alat sudah lama sekali, jadul sekali. Jadi untuk rekaman dan lain sebagainya butuh effort yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan. Siapa yang diberkati Tuhan? Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tadi kita nyanyi waktu sebelum firman, kita sama-sama nyanyi Tuhan tidak pernah gagal. Percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan yang Bapak Ibu sembah itu tidak pernah gagal. Amin ya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang namanya Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan yang tidak pernah gagal. Nah artinya begini Bapak Ibu, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal, semestinya Bapak Ibu dalam kehidupan ini tidak perlu punya kekhawatiran, betul apa tidak? Karena Tuhannya tidak pernah gagal, betul Bapak Ibu ya. Siapa percaya kalau hidup kita ini diatur oleh Tuhan? Kalau diatur oleh Tuhan kan berarti Tuhan tidak pernah gagal, semestinya Bapak Ibu tidak perlu takut dalam kehidupan ini, karena Tuhan tidak pernah gagal, betul? Tapi seringkali orang Kristen dalam kehidupan itu seringkali berkata bahwa kok hidup saya begini, kok hidup saya begitu, ya. Seolah-olah kayak Tuhan itu tidak becus mengatur kehidupan kita, ya. Tidak sedikit yang orang Kristen itu akhirnya mulai hidup menyalahkan Tuhan, ya. Kenapa Tuhan buat saya begini? Kenapa Tuhan yang buat saya begitu? Nah nanti di level tertentu nanti akan ngomong begini Bapak Ibu, Tuhan itu ada apa enggak? Padahal sama-sama kita nyanyi Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kalau kena masalah seolah-olah Tuhannya tidak ada, lalu kita berkata Tuhan di mana engkau? Padahal kita sering nyanyi Tuhan tidak pernah gagal. Nah kenapa Bapak Ibu bisa terjadi begini Bapak Ibu ya? Nah seringkali memang Tuhan kita itu membawa kita ya untuk mendidik kita, untuk mengenal Tuhan itu lebih lagi. Makanya kita ini
Diomong, oh saya ini sudah Kristen bertahun-tahun Pak, saya ini sudah kenal Tuhan, tidak perlu Tuhan memberikan pengertian untuk saya mengenal Tuhan. Tapi buktinya kita bisa berkata di mana Tuhan, itu bukti bahwa kita sebenarnya masih belum sungguh-sungguh benar mengenal Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan, lalu kita berkata Tuhan tidak pernah gagal, semestinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semestinya kita kenal Tuhan, kita nggak akan berkata Tuhan itu di mana. Dan kenapa Tuhan diam saja? Begitu kan Bapak Ibu? Ya, siapa di sini yang pernah berkata dalam hidupnya? Di mana Tuhan? Kok saya permasalahan hidup saya tidak Tuhan tolong? Kok saya dibiarkan dalam keadaan begini? Ada di sini yang ngomong kayak begitu? Ada? Di dalam hati minimal. Ada? Waduh, rohani semua Bapak Ibu ini ya. Setua ini masih belum pernah ngomong, wah tidak ada Tuhan, di mana Tuhan? Berarti benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu, seringkali kita ini karena kita percaya Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan itu sanggup berbuat hal-hal yang luar biasa. Kita dengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita yang mengalami pertolongan Tuhan yang secara luar biasa. Seringkali kita ini mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Betul Bapak Ibu? Adakah di tempat ini yang sampai hari ini, Nick bisa minta tolong ya? Di mic nomor 2, di aux nomor 3, dikecilin aja, aux 3, aux bukan bawah kayaknya itu bawah, aux, oke, kecilin lagi, auxnya, aux 3, oke sudah habis ya, oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya, soalnya feedback Bapak Ibu. Nah seringkali kita mau mengharapkan sesuatu yang besar daripada Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah tapi kita seringkali tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu hari ini melihat Bapak Ibu seorang tokoh yang ketika dia datang sama seorang nabi, dia ingin menerima sesuatu yang besar dari Tuhan, sesuatu mujizat yang besar dari Tuhan. Tapi ada hal-hal yang tidak disangka-sangka. Nah seringkali begini Bapak Ibu, orang Kristen pengen dapat sesuatu yang besar, yang tidak terduga-duga dalam kehidupannya. Tapi di saat yang sama, ketika orang Kristen mendapatkan tugas atau perintah dari Tuhan, tugas dan perintah dari Tuhan itu seringkali juga tidak dia sangka-sangka. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kalau mau dapat yang sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, mestinya Bapak Ibu juga melakukan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan. Nah kita kan belajar bersama-sama, buka dulu dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Bentar Bapak Ibu ya, saya juga buka di sini. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dikatakan begini. Naaman, nah Bapak Ibu pasti sering dengar Bapak Ibu ya orang ini ya, tokoh ini. Naaman siapa dia? Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, maksudnya disayangi tuannya Bapak Ibu. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah Bapak Ibu, orang Aram ini sebenarnya adalah musuhnya dari orang Israel ya Bapak Ibu. Tapi dikatakan Tuhan telah memberikan kemenangan kepada, yang memberikan kemenangan kepada orang Aram siapa? Dari ayat ini. Tuhan. Ya, jadi yang memberikan kemenangan pada orang Aram yang musuh orang Israel itu juga Tuhan. Jadi nanti Bapak Ibu tanggal 14 Februari kalau paslon Bapak Ibu tidak menang pilpres, siapapun yang jadi presidennya itu yang buat menang siapa? Tuhan. Ada amin? Ya, entah nomor 1 yang menang, entah nomor 2 yang menang, entah nomor 3 yang menang itu dari Tuhan. Jangan bilang Bapak Ibu berdoa untuk paslon tertentu menang. Ya, lalu yang menang paslon lain dan Bapak Ibu berkata bukan dari Tuhan ini. Enggak Bapak Ibu. Ya ini dikatakan orang Aram aja, musuhnya orang Israel menang itu karena tangan siapa? Oleh karena tangan Tuhan. Amin. Jadi kalau nanti siapapun paslon yang menang tidak boleh ke, loh kok nggak yakin? Tidak boleh kecewa, ya. Saya tahu di sini ada yang paslon 1, paslon 2, paslon 3 ya. Siapapun yang menang itu dari
Tuhan, tapi sungguh-sungguh memilih Bapak Ibu ya, karena itu menentukan masa depan bangsa kita. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Naaman adalah panglima Raja Aram dan dikatakan tadi dia adalah seorang pahlawan. Nah, kalau pahlawan itu Bapak Ibu berarti dia adalah orang yang sangat terpandang dan dihormati. Betul ya Bapak Ibu? Kalau namanya pahlawan sudah pasti orang yang terpandang, dihormati, bahkan diidolakan, dipuja-puja. Tapi dikatakan tadi di bagian akhir, Naaman ini ternyata sakit kusta. Naaman itu tidak sakit kusta dari lahir Bapak Ibu. Betul gak? Kalau kusta dari lahir tidak mungkin masuk jadi panglima pasukan kerajaan. Betul Bapak Ibu? Ya, karena kalau dari lahir cacat tidak mungkin masuk jadi panglima pasukan kerajaan. Jadi jelas Naaman ini tidak sakit kusta dari lahir. Mungkin dia tertular kusta pada waktu itu. Ya, kita coba lihat, bentar Bapak Ibu ya. Oke. Nah, coba lihat ayat 8 Bapak Ibu ya. Kita lihat ayat 8, 22 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-8. Nah, sedikit sebelum saya bacakan ayat ini, jadi ceritanya Naaman ini dipanggil oleh Raja Aram, lalu Raja Aram bilang kamu pergilah ke seorang nabi di Israel. Raja Aram ini mengirim surat kepada Raja Israel, ya, lalu suruh membawa segala macam perak dan emas dan beberapa pakaian. Lalu dia diberikan surat untuk dibawa kepada Raja Israel untuk bertemu dengan Nabi Israel pada saat itu yang terkenal. Namanya siapa Bapak Ibu? Elisa. Ya, berarti kalau yang bisa jawab berarti waktu kecil sering ikut sekolah minggu. Ya. Ayat 8 Bapak Ibu. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapakah engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah, coba Bapak Ibu lihat ayat yang ke-7 sebentar. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, maksudnya surat yang dikirimkan oleh Raja Aram supaya Naaman ini dibantu, dikoyakannya lah pakaian serta berkata, maksudnya Raja Israel yang mengoyakkan pakaiannya. Lalu Raja Israel berkata ini, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah Bapak Ibu, waktu Raja Israel terima surat daripada Raja Aram, itu Raja Israel itu emosi. Kenapa? Dikatakan begini, emangnya aku sakit kusta pada saat itu adalah sakit yang tidak bisa disembuhkan Bapak. Sukar sekali untuk disembuhkan, bahkan tidak bisa disembuhkan. Nah makanya begitu Raja Israel terima surat untuk dari Raja Aram bahwa tolong sembuhkan Naaman. Ya, nah Raja Israel jadi marah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sesuatu yang mustahil untuk menyembuhkan kusta. Makanya dikoyakkanlah bajunya, ya, dikoyakkanlah baju kerajaannya. Lalu diomong Raja Aram ini cari gara-gara terhadap dia. Pada waktu itu Israel itulah lagi dijajah oleh Aram Bapak Ibu ya, karena kalah perang sama Aram. Ya posisinya. Ya, tapi Raja Israel itu begitu mangkelnya sama Raja Aram, kenapa? Karena disuruh menyembuhkan penyakit yang tidak bisa apa Bapak Ibu? Sembuh. Ya. Nah, akhirnya Naaman, karena Raja Israel berkata seperti itu, akhirnya Naaman pergi ke seorang nabi yang terkenal pada waktu itu, yang namanya Elisa. Ya Bapak Ibu, kita baca bersama-sama bahwa tadi Naaman itu orang yang terpandang. Betul ya Bapak Ibu, orang yang terhormat ya. Nah, dalam tulisan beberapa penulis abad awal, Naaman itu adalah orang yang punya sikap yang angkuh. Wajar ya Bapak Ibu, angkuh, terkenal, pahlawan perang. Ya. Tapi lihat, ketika Naaman datang ke Raja Israel dan Raja Israel ngomong dengan kurang ajarnya, Allahkah aku ini kok mbok suruh nyembuhkan penyakit kustanya, ya, ngoyakkan bajunya dan ngomong mencari gara-gara terhadap aku Raja Aram. Kita lihat Naaman tidak marah, betul ya Bapak Ibu? Ada catatan Naaman marah?
Tidak. Padahal dia orang terpandang, Bapak. Semestinya kalau Naaman datang ke situ dan Raja Israel ngomong itu, wong Israel jajahannya Aram pada waktu itu. Mestinya bisa saja dia marah. Minta Israel diserang atau minta pasukannya menyerang Israel, habis Israel. Tapi Naaman tidak. Ya Bapak Ibu. Adalah hal yang paling penting ketika kita datang sama Tuhan. Jangan pakai kesombongan. Jangan pakai harga diri datang sama Tuhan. Ya. Seringkali orang Kristen datang sama Tuhan itu dengan harga diri. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya datang sama Tuhan kalau sudah keadaannya di bawah. Tuhan harus buat keadaannya di bawah dulu. Supaya tidak bisa sombong akhirnya datang sama Tuhan. Kalau keadaannya baik-baik, tidak datang sama Tuhan. Kenapa nggak datang sama Tuhan? Karena pikirnya dia bahwa keadaannya dia baik-baik itu karena usahanya sendiri. Betul Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu kalau malam hari ini datang ke tempat ini, padahal keadaan Bapak Ibu baik-baik saja, saya sangat mengapresiasi. Berarti Bapak Ibu sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Kalau orang banyak masalah datang sama Tuhan, itu motivasinya jelas, pengen masalahnya diselesaikan. Tapi kalau Bapak Ibu keadaan sungguh-sungguh baik-baik saja, keadaan nyaman, keadaan enak, tidak sakit, datang sungguh-sungguh cari Tuhan, berarti Bapak Ibu ini sungguh-sungguh cari Tuhan. Dalam keadaan baik tetap merasa butuh Tuhan. Harusnya Elisa yang nemuin Naaman Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ini orang terhormat terpandang. Tapi kita lihat, ya, bukan Elisa yang datang ke Naaman, tapi Naaman yang datang ke Elisa. Ya, itu adalah sebuah sikap merendahkan diri. Makanya datang sama Tuhan itu dengan kerendahan hati. Itu yang disukai Tuhan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu datang sama Tuhan dengan membawa kebanggaan, dengan membawa sebuah kesombongan, dengan membawa sebuah kebanggaan diri, itu bukan yang Tuhan mau. Amin. Nah kita lihat nanti Bapak Ibu ya. Kita baca ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, lah Bapak Ibu lihat lagi. Sudah datang ke rumah Elisa, mestinya yang nemui siapa? Elisa. Ini orang terhormat, ini pahlawan. Tapi Elisa yang menemui Naaman? Bukan. Dikatakan 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi. Bukan Elisa yang datang tapi suruhannya. Dan yang lebih mengejutkan Naaman bukan hanya Elisa yang gak nemui dia langsung, tapi apa? Yang diperintahkan ini lebih di luar pikiran manusia. Disuruh apa? Mandi di sungai Yordan berapa kali? Ini perintah yang tidak pernah dipikirkan oleh Naaman, yang tidak pernah disangka-sangka oleh Naaman. Ada pelajaran yang penting dari sini. Seringkali Tuhan itu memberikan kita sebuah perintah yang kita itu tidak sangka-sangka. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Misalnya, Bapak Ibu sedang bermasalah dengan orang. Lalu mungkin Bapak Ibu mendapatkan firman dan digerakkan dalam hati untuk minta maaf sama orang tersebut. Sebuah perintah yang mungkin Bapak Ibu gak sangka-sangka. Mungkin Bapak Ibu pikir, gak usah minta maaf lah Tuhan, cukup saya itu gak ketemu dia dulu aja sudah cukup. Ya kan, saya menghindari dia daripada masalah. Ya kan. Tapi ini firman nyuruh minta maaf di luar pikirannya. Nah kira-kira mau melakukan tidak? Nah seringkali orang Kristen pengen dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, berkat yang dia tidak sangka-sangka, yang besar gitu. Tapi tidak mau melakukan perintah yang juga dia tidak sangka-sangka. Perintah yang itu di luar pemikirannya. Ini di luar pemikiran Naaman Bapak Ibu. Coba lihat ayat yang 11.
Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata begini, aku sangka, ada kata-kata aku sangka, pikirnya Naaman, bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan penyakit dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta itu. Harapannya Naaman, cara penyembuhannya itu Nabi Elisa itu keluar manggil Tuhan, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat yang sakit dan itu sembuh. Nah ini sering kejadian sama orang Kristen. Pengen Tuhan itu bekerja sesuai dengan maunya. Betul Bapak Ibu? Kalau tidak sesuai maunya akhirnya kecewa. Betul? Lihat ayat yang ke-12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Masih pengen seperti maunya. Kenapa enggak di sungai A, enggak di sungai B, enggak di sungai C? Kenapa harus di sungai Yordan? Nah seringkali orang Kristen kan begitu. Ya. Minta hubungan rumah tangganya dipulihkan. Bapak minta maaf dulu sama istri. Gak iso Pak. Tapi pengen rumah tangganya dipulihkan. Tapi melakukan perintah yang di luar yang dia mau, enggak mau. Orang Kristen itu suka melakukan perintah Tuhan yang sesuai maunya dia. Betul Bapak Ibu? Nah makanya Tuhan seringkali kasih firman, kasih perintah yang Bapak Ibu gak suka. Yang di luar kebiasaan Bapak Ibu. Yang di luar pikiran Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita belajar taat dan rendah hati. Nah itu nanti baru ciri-ciri orang yang siap terima berkat Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih datang tempat ibadah, oh ini firman cocok buat saya. Oh ini firman gak cocok buat saya. Kenapa ada firman cocok buat saya dan ada yang tidak cocok buat saya? Kenapa? Problemnya bukan di firmannya, bukan dari orang yang bawakan firman. Problemnya di siapa? Nah, tunjuk kanan kiri. Loh gak berani. Problemnya di siapa? Oh, kalau begitu lihat kanan kiri tunjuk. Problemnya di sini. Ya, loh ayo Bapak Ibu. Lihatan kanan kiri. Loh, disuruh melakukan aja gak mau toh. Lihat kanan kiri, problemnya di sini. Loh, ini baru saya yang suruh Bapak Ibu. Ini kalau Tuhan yang suruh gimana? Ya, problemnya di mana? Di sini Bapak Ibu, di sini. Ya, bukan perintahnya. Jadi jangan bilang oh itu pendetanya khotbahnya ngawur, gak sinau itu. Bukan. Perintahnya ngawur itu bukan. Kalau itu firman Tuhan, bukan perintahnya yang ngawur, ya. Tapi apa? Ini loh. Sing atos, iki lho sing apa? Sing banyak pertimbangan, ya. Ini lho sing banyak alasan, ya. Kakean alasan Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena nggak suka, nggak sesuai dengan maunya. Mungkin begini Bapak Ibu, mungkin mandi di Sungai Yordan itu kalau buat orang-orang lain itu mungkin nggak apa-apa, gampang ya Bapak Ibu. Bukan orang-orang biasa mandi sungai Yordan. Tapi ingat tadi Naaman ini orang yang terhormat. Mandi di sungai yang kotor. Maka Naaman itu nggak terima. Lah kok bisa-bisane Tuhan itu ngasih Naaman perintah mandi di sungai Yordan. Makanya Naaman nggak terima. Kenapa nggak di sungai A? Kenapa nggak di sungai B? Kenapa nggak di sungai C? Ya. Nah mungkin dari Bapak Ibu beda-beda, ya. Ada yang Bapak Ibu dengar kesaksian, ya puasa 7 hari, wah puasa 7 hari kok doanya dijawab Tuhan. Lah bagi Bapak Ibu doa puasa 7 hari gampang. Bagi orang yang mengalami mujizat doa 7 hari gak gampang. Jadi tidak sama Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu terus dengar kesaksian orang tuh puasa 7 hari terima berkat Tuhan, pulang puasa 7 hari. Gak terima berkat Tuhan ngamuk-ngamuk Tuhan. Sana puasa 7 hari terima, saya puasa 7 hari gak terima. Enggak Bapak Ibu, beda. Ya. Bagi Bapak Ibu 7 hari puasa gampang. Mungkin Bapak Ibu 30 hari baru susah. Nah coba puasa 30 hari. Iya kan? Nah kalau bagi Bapak Ibu mengampuni susah. Mungkin perintah dari Tuhan adalah Bapak Ibu mengampuni. Ya. Kalau Bapak Ibu biasa ngerungokno lambene bojone ya. Itu sulit. Nah Tuhan kasih perintah, coba dengerno bojomu ngomong. Ya, perintah yang enggak kita suka.
Naaman dapat perintah yang dia tidak suka. Ya. Tapi kita lihat sama-sama ketika Naaman taat. Ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maksudnya pegawainya itu begini, Pak, kalau Bapak disuruh Nabi Elisa berbuat sesuatu yang rumit, ya toh, mungkin ngambil tanaman di gunung ini, pasti diambil, betul gak Bapak Ibu? Karena kepengen sembuh, pasti akan dilakukan, bukan? Nah apalagi ini cuman disuruh mandi di sungai Yordan. Perintahnya simpel Bapak Ibu, tapi bagi Naaman sulit. Ya, bagi Naaman sulit gitu loh Bapak Ibu. Cuman pegawainya bilang kalau Bapak yang susah-susah pun pasti akan Bapak lakukan kan. Ini kan cuman mandi di sungai Yordan. Ya karena apa? Karena bagi pegawainya mudah, tapi bagi Naaman tidak mudah. Betul Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-14, maka turunlah ia. Akhirnya Naaman taat Bapak Ibu. Maka turunlah ia membenamkan dirinya berapa kali? 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Nah hari ini pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini, maukah Bapak Ibu melakukan perintah Tuhan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan Bapak Ibu? Mau enggak Bapak? Ada yang mau, ada yang enggak jawab. Bapak Ibu, saya tanya di sini. Saya tanya Bapak Ibu ya, jujur. Bapak Ibu mau terima berkat dari Tuhan enggak? Oh, kok banter moro-moro. Mau terima berkat dari Tuhan? Mau? Berkat yang Bapak Ibu gak sangka-sangka, di luar pikiran Bapak Ibu, mau gak terima berkat kayak gitu? Mau ya Bapak Ibu? Mau. Tapi Bapak Ibu maukah melakukan perintah Tuhan? Yang mungkin perintah Tuhan itu gak Bapak Ibu harapkan. Ada yang ngomong insya Allah, gak apa-apa Bu, jujur Bu. Maksud Ibu itu ya kalau bisa saya lakukan, ya saya lakukan gitu loh. Gitu ya Bu ya. Tapi percaya kan kalau ada Roh Kudus itu kan pasti memampukan kita, betul ya Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu mungkin ya yang Bapak Ibu paling sulit lakukan adalah apa? Mengampuni pasanganmu. Mau nggak Bapak Ibu lakukan? Hah? Hah? Mau, wes komitmen di hadapan Tuhan ya. Mungkin hari ini yang sulit bagi Bapak Ibu adalah mengampuni rekan gereja, rekan sempelayanan. Mau nggak melakukan itu? Hari ini mungkin yang paling sulit buat Bapak Ibu adalah tunduk ambek bojomu Pak. Mau nggak tunduk sama bojomu? Mau, ya. Hari ini mungkin engkau kecewa dengan pemimpin rohani. Mau nggak mengampuni pemimpin rohani? Gak iso Pak. Dia itu pemimpin rohani, sikapnya koyok ngono, gak. Nah, hari ini mau gak? Itu hal yang paling sulit. Mau gak? Jangan bilang gini, Pak tapi kan saya gereja. Oh gereja gampang buat Bapak Ibu. Saya gereja setiap hari Pak. Loh gereja setiap hari itu gampang buat Bapak Ibu. Tuhan tidak akan minta itu. Bapak Ibu sudah hebat di situ. Tuhan akan cari titik di mana Bapak Ibu yang paling sulit untuk Bapak Ibu lakukan. Supaya apa? Kan kita sering berkata, aku mau sepertimu Yesus disempurnakan. Ya kalau mau disempurnakan, ya diperbaiki di titik di mana kita nggak mampu, nggak bisa, nggak suka. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya kan? Bapak Ibu kalau sakit telinga misalnya, ya dibawa ke dokter, ya diobati dokter. Pada waktu itu diobati dokter, yang sakit itu apanya? Yang diutek dokter itu apanya? Telinganya, ya kan? Tidak mungkin Bapak Ibu sakit telinga ke dokter diutek-utek, enggak. Yang masalah di telinga, ya Bapak Ibu, betul ya. Jadi kalau Bapak Ibu sulit melakukan A, Tuhan akan minta Bapak Ibu melakukan A. Makanya jangan bilang, Pak saya perpuluhan setiap bulan, besar perpuluhan saya. Loh, perpuluhan bagi Bapak Ibu perpuluhan gampang, mudah. Bagi orang lain mungkin perpuluhan sulit. Makanya Tuhan ajar orang itu untuk memberi perpuluhan. Kenapa? Sulit buat dia.
Bagi Bapak Ibu perintahnya lain, bukan perpuluhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah bisa memberi perpuluhan dengan rela hati. Ya, Bapak Ibu disuruh Tuhan untuk melakukan hal yang lain, belajar melakukan hal yang lain. Amin. Nah hari ini kalau Bapak Ibu mau terima yang berkat Tuhan yang luar biasa, siap gak melakukan perintah Tuhan yang luar biasa? Amin. Yang mau angkat tangan. Nah saya bisa pastikan Bapak Ibu, yang angkat tangan ini, kalau engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang engkau tidak suka, tapi itu firman Tuhan, maka engkau adalah orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Ya, jadi Bapak Ibu, ikut Tuhan itu gampang-gampang, susah. Naaman ya mau sembuh gampang-gampang, susah. Gampang nggak mandi di Sungai Yordan? Gampang, betul ya Bapak Ibu? Tapi susah buat Naaman. Makanya gampang-gampang, susah. Mau terima berkat dari Tuhan yang luar biasa itu juga gampang-gampang, susah. Yang bikin gampang, yang bikin susah siapa? Nah, katakan ini. Jadi kalau nggak mau susah, dibuat gampang. Jangan gampang dibuat susah. Ya. Jadi terima berkat Tuhan itu susah apa gampang? Siapa yang gampang? Siapa yang susah? Siapa yang enggak mau? Gampang-gampang susah ya Pak. Intinya apa? Intinya ketika kita punya kerendahan hati, kita taat melakukan firman Tuhan, sekalipun itu enggak kita suka, maka kita adalah orang-orang yang siap terima berkat Tuhan. Bapak Ibu coba lihat ayatnya yang ke-14. Maka turunlah ia, Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi, harapannya Naaman itu mungkin hanya kustanya sembuh. Tapi Alkitab bilang apa? Tubuhnya seperti seorang anak. Berarti mulus Bapak Ibu. Wes gak pakai perawatan Bapak Ibu, gak pakai skincare, langsung mulus. Harapan Naaman mungkin cuma sembuh Bapak Ibu, tapi dia terima kulit mulus ya. Nah mungkin Bapak Ibu, Pak saya ini berharap utang saya lunas Pak, cuman itu Pak. Tapi mau gak tiba-tiba Tuhan buat engkau jadi orang kaya? Misalnya Tuhan buat engkau jadi orang kaya, mau gak? Itu artinya gini Bu, itu artinya melebihi dari apa yang kita pikirkan. Nah kalau engkau mau terima berkat yang seperti ini Bapak Ibu, maka engkau harus melakukan bagian kita dulu, yang mungkin tidak gampang untuk kita lakukan ya. Tapi kalau mau kita buat gampang itu sebenarnya bisa ketika kita punya kerendahan hati dan kita taat pada Tuhan. Amin. Amin. Mau Bapak Ibu? Mau? Kalau Bapak Ibu mau, siap-siap pulang dari sini jadi orang yang siap menerima berkat Tuhan. Amin. Ayo bilang sama kanan kiri, siap terima berkat Tuhan. Bilang Bapak Ibu kanan kirinya, nguatin ayo, siap terima berkat Tuhan. Ya. Lakukan dulu bagianmu, bilang lagi, lakukan bagianmu. Ayo Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Kita akan menyanyikan sebuah pujian Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu lakukan kehendak Tuhan. Mudah atau enggak mudah buat kita Bapak Ibu. Terutama untuk hal-hal yang tidak mudah buat kita lakukan. Mari kita coba lakukan Bapak Ibu. Mari kita coba lakukan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh taat, pasti kita akan melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada pujian mengatakan begini, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku. Kita sekali lagi nyanyikan refnya saja Bapak Ibu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu
engkau yang mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa, mari angkat kedua tanganmu, katakan, musik akan mainkan refnya dengan lembut. Bapak Ibu, seringkali kita ini mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Sebagai orang percaya kita mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Tapi problem utamanya adalah ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu kita tidak mau. Bukan Tuhan itu punya prinsip kayak Gunung Kawi. Bapak Ibu kasih sesuatu yang menyenangkan Tuhan dulu baru Tuhan kasih. Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu pengen kita jadi pribadi-pribadi yang siap terima berkat Tuhan. Hari ini banyak orang yang jatuh karena berkat Tuhan. Hari ini banyak orang yang sombong karena berkat Tuhan. Hari ini banyak orang yang gak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih sama Tuhan ketika Tuhan kasih berkat. Tapi lewat Bapak Ibu melakukan sesuatu yang mungkin itu sulit buat Bapak Ibu. Sebenarnya kesombongan kita sedang dikikis, digantikan oleh kerendahan hati. Supaya ketika kita terima berkat Tuhan, kita tidak jadi sombong. Kita tetap ingat bahwa Tuhanlah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Naaman dapat perintah yang mungkin di luar yang dia pikirkan Bapak, di luar yang dia mau, di luar yang dia sangka-sangka Bapak Ibu. Tapi begitu dia taat melakukannya, dia bukan hanya sembuh dari sakit kustanya, tapi dikatakan kulitnya jadi sama seperti seorang anak. Mulus Bapak Ibu. Hari ini kalau engkau rindu kehidupanmu berubah total, ada terobosan dalam kehidupanmu, ada sesuatu yang berubah besar dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup kok lakukan itu Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, maukah engkau melakukan sesuatu yang mungkin engkau gak sangka-sangka, yang Tuhan minta engkau lakukan? Kalau engkau bersedia, itu artinya engkau berusaha mengikis kesombonganmu dan menggantikannya dengan kerendahan hati. Itu artinya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekarang jangan keraskan hati. Apapun perintah Tuhan yang Tuhan mungkin sudah berbicara dalam hatimu, ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni orang tuamu, ampuni saudara-saudaramu, ampuni anak-anakmu. Atau mungkin Bapak Ibu, Tuhan minta engkau memberikan sesuatu yang mungkin berharga buat engkau. Dan engkau selama ini kau tahan-tahan, engkau bilang jangan Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan, jangan ini Tuhan. Mari belajar taat sama Tuhan. Seperti Naaman, nanti Tuhan akan menunjukkan kuasanya terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari engkau yang mau, angkat tanganmu kedua, tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bersyukur Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan bagaimana kami boleh mendapatkan mujizat berkat yang dari seperti Naaman dapatkan Tuhan. Ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan malam hari ini. Yang pertama, kami harus memiliki kerendahan hati. Karena
Tuhan tidak suka, tidak berkenan dengan orang yang sombong. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kejian di hati Tuhan. Yang pertama kali ditulis adalah kesombongan. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Tuhan suka dengan orang yang punya kerendahan hati. Seperti Naaman, dia hanya walaupun dia orang terkenal, orang ternama, tapi dia mau datang sendiri ke tempatnya Elisa. Ini menandakan dia memiliki kerendahan hati. Tuhan, karena Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan, kekayaan dan kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan yang kedua, yang bagaimana supaya kami bisa mendapatkan mujizat berkat seperti Naaman dapatkan. Yang kedua, kami harus setuju dengan perkataan Tuhan. Sekalipun perkataan Tuhan itu tidak seperti yang kami harapkan, kami harus sungguh-sungguh setuju dengan firman Tuhan. Sekalipun itu perkataan Tuhan itu tidak masuk akal. Matius 5 ayat 39 berkata, kalau engkau dipukul pipi kanan, beri kiri juga. Oh, ini sulit Tuhan. Tapi kalau kami lakukan Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Bahkan Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, doakan berkati mereka. Tuhan, ini memang tidak mudah, sulit. Tapi kalau kami janji Tuhan, kalau kami lakukan, pasti Tuhan, berkat Tuhan itu tercurah, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Karena kami mungkin tidak mampu, tapi kami punya penolong. Roma 8 ayat 26, Roh Kudus yang menolong kami dari kekurangan-kekurangan kami. Roh Kudus yang membantu kami dari kelemahan-kelemahan kami, dengan doa-doa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu sebabnya biar Roh Kudus selalu memampukan kami untuk melakukan setiap perintah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi berkat kekuatan bagi kami, meteraikan bagi kami, tanamkan bagi, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengalami lawatan Tuhan, mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih, nama Yesus dan dipermuliakan. Saat ini kami akan masuk Tuhan di dalam perjamuan kudus. Semua berdoa sendiri-sendiri supaya minta kelayakan Tuhan, supaya layak untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dia jauh-jauh tinggalkan kemuliaannya, dia jauh-jauh kan tinggalkan sorga, susah-susah menderita datang ke dunia ini karena dia mengasihi saudara dan saya. Bahkan dia rela dianiaya, dia dicambuk, dimahkotai berduri, dia aniaya, bahkan mati di atas kayu salib untuk supaya saudara dan saya bisa selamat. Ingat, dia berikan tubuhnya bagi saudara dan saya untuk menggantikan seluruh organ tubuh kita yang mengalami masalah itu dengan yang baru. Dia berikan tubuhnya untuk berikan kita, menggantikan semangat kita yang loyo menjadi baru, kekuatan yang baru, pikiran yang baru, hati yang baru, untuk lebih lagi melayani Tuhan, berharap mengandalkan Tuhan. Dia juga curahkan darahnya untuk mencucikan, menguduskan hati dan pikiran hidup kita, bahkan melayakkan kita masuk dalam kerajaan sorga, menyembuhkan dan memulihkan kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, layakkan kami semua jemaat-Mu Tuhan untuk masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, oleh kasih anugerah Tuhan semata-mata yang luar biasa. Tuhan sudah rela menderita, mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati Tuhan perjamuan kudus ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, terpuji Tuhan kal selamanya. Dalam nama Yesus, kita angkat roti ya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Angkat cawan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Semua berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami sudah melayakkan masuk kami dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru, Tuhan tambah-tambah bagi kami, semangat yang baru, hati dan pikiran baru Tuhan sudah berikan bagi kami. Pengampunan dosa, mujizat kesembuhan, bahkan Tuhan melayakkan kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh meresponinya ini Tuhan, dengan melayani Tuhan, memberitakan Injil bagi banyak orang, banyak bangsa, suku bangsa. Terpuji Tuhan selamanya. Memuji, hormat, syukur hanya bagi nama. Semua jemaat itu sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dalam nama Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati malam hari ini? Berikan tepuk tangan yang terbaik karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara siapkan persembahan. Petugas persembahan juga mempersiapkan diri. Mari tundukkan kepala, kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur sekali lagi, kami menghadap Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami dengar malam hari ini. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih juga untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kiranya Tuhan semakin hari yang kami jalani, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Suci kuduskan setiap persembahan kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahan dengan penuh syukur, sama-sama katakan amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu sekalian. Ya, pengumuman untuk pengumuman malam hari ini, kita minggu depan Kamis kita tetap ada ibadah ya, karena itu bukan libur ya, memang ada libur katanya ya, merah ya, tapi merah itu bukan liburnya jadi umat Kristen, bukan ya. Jadi kita tetap ibadah. Dan juga pembicaranya minggu depan adalah Ibu Vera Daniel ya, Vera Daniel. Tadi ayo kita datang sama-sama, ajak teman, ajak keluarga ya, teman-teman untuk ibadah sama-sama di tempat ini ya. Oke, kita akan tutup, kita bangkit berdiri. Oh ya, belum ada pengumuman yang lain ya, maaf ya, minta apa berdiri ya. Kita tetap doa, ibadah doa pagi ya. Ingat dari Senin sampai Sabtu tetap jalan ya. Nah, cuma yang Sabtu ini enggak tahu libur ya. Enggak tahu ya, Sabtu depan itu Sabtu depan ya mungkin yang libur ya. Apa Imlek ya? Iya betul ya. Ya mungkin Sabtunya libur. Makanya sebetulnya Sabtu minggu depan itu kita jadwalnya ke Jember. Tapi karena mau Imlek ya kita
tunda minggu depannya. Jadi tanggal 17 mungkin kalau tidak salah ya, 16 atau 17 gitu. Kita ke Jembernya. Bapak Ibu ya. Jadi mari kita ikut sama-sama dalam doa pagi. Ya, sudah semakin banyak ikut, dan juga Zoom ya. Zoom itu juga sudah semakin banyak Pak ya yang ikut ya. Zoom itu kita masih bahas tentang lahir baru ya. Apa itu lahir baru? Kita masih bahas itu. Yuk mari ikut supaya kita ngerti lahir baru itu apa sih? Ya, karena itu sangat penting ya. Nggak bilang lahir baru itu ya. Kita sedang bahas itu ya. Dan juga kemarin kita dari ibadah di penjara di Lapas 1. Ya puji Tuhan, kita selama ini menjadi berkat ya. Dan kemarin kita dikasih apa Pak? Piagam. Piagam kesetiaan ya. Selama kita pelayanan di penjara itu sudah tidak tahu hampir 10 tahun atau berapa tahun kita ya melayani di lapas itu ya. Yang kemarin kita dikasih piagam. Pak, terima kasih ini ya, ini piagam dari penjara, dari Lapas 1 ya. Nanti katanya Bu Hengki nanti mau dipasang. Oh sudah dipasang gitu. Oh puji Tuhan ya. Tuhan berkati. Jadi mari kita setia ya, setia. Nanti kalau umpama Tuhan, kita setia sama Tuhan, Tuhan enggak kasih piagam, enggak, kasih mahkota nanti ya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita akan tutup. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi bersama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Tuhan tetap setia memelihara kami, tetap setia menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun kadang-kala kami banyak kali tidak setia, Tuhan tetap setia dengan kami. Ampuni ketidaksetiaan kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang menolong kami dari kelemahan-kelemahan kami, kekurangan kami. Oh, dengan doa-doa dan keluhan yang tidak terucapkan, untuk kami selalu setia Tuhan dengan firman Tuhan, melakukan firman-Mu dan setia dengan janji kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya, kami sungguh-sungguh merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga diberi kekuatan bagi kami umat jemaat. Dan terutama firman Tuhan membangkitkan iman kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup Tuhan dengan kerendahan hati. Kami sungguh-sungguh setuju dengan perkataan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Sekalipun itu bagi kami sulit, tapi ada penolong bagi kami, Roh Kudus yang selalu menolong kami dari kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap kami umat Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir malam hari ini atau melalui Zoom. Tuhan yang lawat Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu Daud juga Tuhan yang sudah sembuhkan, yang anak ikut ibadah Tuhan yang pulihkan dan sembuhkan oleh Tuhan, sembuh sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-Mu juga yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Tuhan, mereka rindu tentang beribadah, tapi mereka karena keterbatasannya mereka tidak bisa datang. Tapi mereka sungguh hati mereka selalu melekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan keuangan, dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan juga keluarga, dalam pergumulan dalam pekerjaan bisnis, apapun pergumulan jemaat Tuhan yang berikan jalan keluar. Kami berdoa juga bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka.
Kami juga berdoa kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan yang cukupkan. Berkat dari utara, selatan, dan barat tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat El Roy ini Tuhan. Kami juga berdoa jemaat yang bekerja, yang bisnis Tuhan, berkati Tuhan, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Buat mereka semua lancar, berhasil, sukses, mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka berhasil. Akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, dan juga semangat belajar tambahkan bagi mereka. Kalau Tuhan dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka, mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami PDL, segala kebutuhan dan kebutuhan Tuhan yang sudah sediakan Tuhan cukupkan untuk menopang pelayanan di tempat ini. Mereka yang sudah mensalurkan berkat bagi kami untuk menopang pelayanan kami, kembalikan lipat-lipat ganda Tuhan. Termasuk tim musik bersama WL, kembalikan lipat ganda hikmat, kemampuan, dan kuasa urapan tanda-tanda yang menyertai mereka. Dimanapun mereka melayani, sungguh mereka yang menjadi berkat bagi banyak bangsa, suku bangsa. Nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua program-program PDL Roy, Tuhan yang memberkati, dan juga kami berdoa yang sudah menopang PDL Roy kembali lipat ganda. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Selamatkan negara bangsa kami Tuhan, di mana 2 minggu depan kami akan masuk Tuhan dalam pencoblosan Tuhan. Biar Tuhan taruh hati Tuhan bagi kami, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini, supaya kami sungguh-sungguh milih yang terbaik Tuhan. Kami tidak salah pilih, yaitu semua pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah siapkan, yang sungguh-sungguh berdiri atas NKRI dan Pancasila, dan juga sungguh punya hati dan juga berkorban untuk negara dan bangsa ini Tuhan. Rakyat ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan partai, tapi hanya untuk negara dan bangsa dan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan akan kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, beri kami selalu kerendahan hati, kami bergandengan tangan sama-sama melayani Tuhan. Nama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan sebelum jemaat kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan kuasa dari urapi dengan kuasa urapan. Beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, tenaga yang baru, tambah-tambahkan bagi kami. Kami pakai untuk melayani terlebih lagi. Dan mereka yang sudah membawa berkat ini, kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, pimpin, tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Istirahat sepanjang malam juga Tuhan yang pelihara kami sepanjang malam. Tuhan anugerahkan kami kuasa untuk menikmati tidur. Dan Mazmur 127 ayat 2, Tuhan memberkati kami orang yang kasih pada waktu tidur. Bangunkan besok pagi tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, tenaga yang baru, sukacita dari Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Dan sebelum jemaat mau pulang, jemaat akan mengangkat tangan, kami angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar Tuhan bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Tuhan Selamat memberkati. malam, Tuhan Yesus memberkati. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja.
dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja.